Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Saman Prakoso dari program studi Perbankan Syariah kelas 2C. Di sini saya akan menceritakan kembali sebuah kisah sejarah tentang Perjanjian Giyanti untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Oke, kita langsung saja. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari beberapa pulau, di antaranya yaitu Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Di beberapa pulau tersebut terdapat cerita-cerita pada zaman dahulu yang berbeda-beda. Salah satunya adalah cerita sejarah yang ada di Pulau Jawa, yaitu terjadinya sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Giyanti. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih Perjanjian Giyanti itu? Perjanjian Giyanti merupakan sebuah perjanjian kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini menjadi suatu sejarah yang besar bagi masyarakat Pulau Jawa. Karena dengan terjadinya perjanjian ini mengakibatkan terbelahnya Pulau Jawa. Untuk pengambilan nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut Giyanti, tetapi dalam penulisan ditulis dengan tulisan Giyanti. Tempat tersebut berada di Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk meredam api konflik yang telah berlarut-larut pada masa perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu, Pangeran Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapatkan sebuah hadiah tanah dari Pakubuwono II. Namun, tanah yang diberikan itu menimbulkan kecemburuan sehingga salah seorang mengeluhkan ketidakadilan terhadap hadiah tanah yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi tersebut dan melaporkannya kepada Gubernur Jenderal Baron. Sehingga sebagai gubernur mengeluarkan sebuah keputusan membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi, sehingga terjadilah perlawanan yang mendorong Kolas Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi, hingga Harting sepakat dengan keputusan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa Pulau Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, Pakubuwono II digantikan oleh Pakubuwono III, dan pada 4 November 1754 Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu kemudian disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC, dan kesepakatan ini menjadikan sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti, dan disinilah terbelahnya Jawa menjadi dua, yaitu atau disebut dengan Walia Nagani, dan menjadi naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalengka Sayyidin Panatagama Kalifullah. Pada tanggal 13 Februari 1755 dan 15 Februari 1755 diadakannya lagi pertemuan untuk meneruskan pembagian antara lain, yaitu seperti keris, bahasa, tari, dan lain sebagainya. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok dari VOC, dan pada 17 Februari 1756 ia hampir membakar keraton di Yogyakarta yang baru dibangun. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 tahun 1757 dan menjadikan tanah Jawa kembali terbelah atau terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta
dan Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunega Lenawa Nisesa Sinopati ing Ngalengka Satyaraga Antara Adipati Surakarta Hadiningrat atau Raden Mas Said. Pada 1813 Gubernur Jenderal Thomas dari kerajaan Inggris, Kesultanan Jawa menjadi terbelah lagi dengan lahirnya Pakualaman, sehingga tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Pakualaman, Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran. Hingga pada saat hari ini Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran menjadi salah satu cagar budaya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.